Istana Kerajaan. Kalau ingat bahwa aku sedang menuju ke istana kerajaan, aku jadi merasa bahwa aku akan mendatangi tempat penuh rancau bom. Bom pertama adalah para bangsawan yang menghadiri pesta. Mereka tidak akan terang-terangan, tapi mereka akan membicarakan Kel di belakangnya. Bom kedua adalah Pangeran Berdeleban the Hell, atau dikenal juga dengan bernama Berde. Dia karakter yang membuat Kel memulai peperangan di cerita aslinya. Ibu Berde adalah permaisuri pertama yang sangat dicintai oleh sang kaisar. Dan beliau meninggal segera setelah melahirkan Berde. Permaisuri adalah salah seorang anggota keluarga Child, dan dia adalah bibinya Kel. Jadi Kel dan Berde sering menghabiskan waktu bersama sejak kecil. Kel menganggap Berde sebagai satu-satunya teman yang dia punya. Tapi setelah istrinya meninggal, sang kaisar malah jadi asik bermain dengan perempuan dan gagal menjalankan tugas negaranya. Dan istana pun segera jadi dipenuhi oleh anggota keluarga Child. Karena itu, wajar saja jika Berde merasa tidak aman berada di dekat Kel karena istananya berada di bawah kendali keluarga Child. Makanya pada akhirnya Berde melakukan hal itu yang membuat Kel jadi berubah drastis. Dia mengundang semua bangsawan ke pesta ulang tahunnya, tapi mengirim undangan dengan alamat lokasi yang berbeda ke Kel. Kel lalu datang ke pesta ulang tahun temannya dengan membawa hadiah yang mewah. Tanpa tahu tidak akan ada yang datang ke tempat itu. Lebih parahnya lagi, sang pangeran lalu muncul bersama gengnya untuk menertawakan sang duk. Jadi selama ini kamu tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai temanmu. Teman, kamu itu cuma dompetku. Saudari-saudariku membutuhkan uangmu untuk berfoya-foya. Tidak peduli sebanyak apapun uang yang kamu miliki, aku tetaplah pangeran di negeri ini. Sepertinya kau sudah lupa soal itu, Kel. Tahu dirilah. Dan terakhir, bom ketiga adalah klien Child sendiri. Situasi ini membuat Kel sadar bahwa orang-orang mendekatinya hanya demi kekayaannya saja, bahwa mereka hanya tertarik pada uang yang dimilikinya. Karena itulah, Kel membuang semua ekspektasi yang dimilikinya terhadap orang lain dan memilih untuk menapaki jalan menuju kehancuran. Dia memulai peperangan yang membawa dunia ke ambang kehancuran dengan menggunakan kekayaannya. Dia ingin membuat orang-orang merasakan seperti apa rasanya ketika segala yang mereka miliki dihancurkan oleh uang yang sangat mereka puja. Berdasarkan hal-hal yang ku ketahui ini, pesta Teksivir lebih terasa seperti musik pembuka simfoni menuju kehancuran bagiku. Nona, kamu tidak apa-apa. Aku cuma gugup saja. Pangeran kita tidak akan hadir di pesta Thanksgiving kan? Ya, ku dengar dia dihukum karena berbuat onar bersama saudari-saudarinya. Kamu mengkhawatirkan yang mulia pangeran. Ya, karena dia pangeran negeri ini, kupikir aku bakal gugup sekali kalau harus memperkenalkan diri padanya. Lebih baik kalau Kel tidak bertemu dengan si pangeran. Oh, itu alasannya. Kalau kamu begitu khawatir, aku bisa memastikan supaya pangeran tidak akan bisa menghadiri acara-acaranya keluarga Chai lagi. Oh, tidak usah sampai begitu. Kel, dunia ini membutuhkan cinta dan kedamaian. Umat manusia tidak boleh dengan sengaja memulai peperangan, oke? Cinta? Amel, kedamaian memang sesuatu yang bagus, tapi kita baru saja tiba di medan perang loh. Apa? Bener juga. Clyde naik di kereta yang sama dengan kami. Kita akhirnya tiba di istana. Ini wanita yang sebentar lagi akan resmi menjadi tunanganku. Dia putri Count Dian. Namaku Amelia Dian. Senang bertemu dengan kalian.
Oh, gosip yang beredar seputar sosokmu ternyata tidak setara dengan yang aslinya ya. Kecantikanmu begitu membutakan. Putri Kondiana, satu kehormatan bisa bertemu denganmu. Bagaimana pendapatmu tentang pesta Thanksgivingmu yang pertama ini? Aku menyukainya, semua orang kelihatan ramah. Kalau begitu, bisa tunggu di sini sebentar dengan Lady Claire. Aku perlu diskusi seputar urusan bisnis dengan beberapa orang. Tentu, tidak usah khawatir soal aku. Aku akan duduk diam di sini sambil minum anggur dengan Claire. Semoga sukses, he. Cobalah Amel, anggur ini didistribusikan oleh keluarga Chell, jadi seharusnya rasanya tidak buruk-buruk amat. Oh, baiklah kak. Amel, kamu sudah lihat air mancurnya? Belum, kenapa? Patung marmernya indah sekali. Sepertinya mereka mengutamakan kualitas pemain orkestra yang mereka sewa, terutama suara biola indah sekali. Oh iya? Loh, tumben dia banyak bicara. Seolah-olah dia berusaha supaya aku memusatkan perhatianku padanya. Dia anggota keluarga Kondian Kon yang bangkrut itu kan? Ku dengar mereka bahkan tidak dibolehkan masuk ke istana karena mereka jadi sangat miskin. Memangnya menurutmu kenapa Kondian yang pernah menjabat jadi komandan pasukan kesatria mundur dari jabatannya? Bagaimana dia bisa sampai bertunangan dengan Sang Duk? Jelas sekali keluarganya menjualnya. Mana mungkin Duk Chel sesungguhnya menyukainya. Sang Duk mungkin mengira dia tidak akan mengusiknya karena dia berasal dari keluarga Count yang sudah bangkrut. Yang jelas hubungan mereka pasti bukan berlandaskan cinta. Dan di sebelah sana, Claire khawatir aku akan bersedih mendengar omongan mereka. Maaf, ternyata menyita waktu lebih lama dari yang kuduga. Kel, aku pergi dulu ya, silakan nikmati pestanya. Oke, terima kasih kak. Apa aku membuatmu menunggu terlalu lama? Tatapannya penuh cinta begitu, mana mungkin dia tidak mencintaiku. Oh, tidak kok, aku ditemani Claire tadi. Iya. Kel, bagaimana kalau kita berdansa? Kamu kan sudah berusaha keras belajar dansa. Kamu mau menunjukkan ke wanita bangsawan lainnya betapa aku sangat mencintaimu ya? Karena kelihatannya mereka tidak percaya. Ketahuan ya. Kemarilah. Oh iya, dia tidak bisa memimpin. Aku tahu dia tidak bisa Loh, kenapa dia jago sekali berdansa? Jadi selama ini dia cuma berpura-pura tidak bisa. Lagi-lagi aku kena tipu. Aku yakin Lady Claire sudah memberitahukanmu bahwa kamu harus menginjak semua masalah yang kamu temui supaya tidak sampai terjadi lagi. Kalau kita berhenti sekarang, orang-orang akan tetap bergosip bahwa setelah kita menikah nanti, mungkin anak-anak kita di masa depan juga akan mendengar gosip bahwa aku menikahimu bukan atas dasar cinta. Hah, bukannya masih terlalu cepat untuk bicara soal anak-anak? Jadi, kalau bukan seperti itu, maumu kamu harus meminta padaku dengan lebih spesifik. Cium pipiku. Begitu saja cukup, sepertinya orang-orang masih saja tidak percaya. Ciuman di pipi saja tidak cukup begitu ya? Cium aku, beri aku ciuman yang paling dalam, paling panas, dan paling berbahaya yang bisa kamu lakukan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.